Wicaksono selaku warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih nanti dalam menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Bapak Prabowo Subianto itu melanggar peraturan KPU pasal 13 ayat 1 huruf I. SAF TV News mengabarkan dari Karawang, KPU digugat 70,5 triliun rupiah usai terima pendaftaran Prabowo Gibran Senin, 30 Oktober 2023. Seorang dosen bernama Brian Demas Wicaksono menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dosen bernama Brian Demas Wicaksono menggugat KPU atas dugaan perbuatan melawan hukum karena menerima pendaftaran Capres-Cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gugatan ke KPU itu dilayangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kebetulan saya sebagai penggugat terhadap KPU. Saya sebagai penggugat, latar belakang saya sebagai dosen, akademisi, saya melihat bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Ketua KPU. Harusnya Ketua KPU itu melakukan rapat dengar pendapat dengan DPR dahulu untuk melakukan perubahan PKPU, kata Brian Demas kepada wartawan di PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023. Demas menyebut KPU seharusnya melakukan perubahan PKPU sesuai putusan MK terkait syarat batas usia Capres-Cawapres. Dia berpendapat perubahan PKPU itu tidak dilakukan KPU dan tetap menerima pendaftaran Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran. Tapi ini tidak dilakukan oleh Ketua KPU, malah kemudian menerima pendaftaran tanpa merubah PKPU terlebih dahulu. Maka dari itu pendaftaran yang dilakukan oleh calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu tidak memiliki dasar hukum atau legal standing yang tepat karena tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam PKPU bahwa syaratnya hanya 40 tahun, tidak ada redaksional lain sesuai dengan keputusan MK, kata Demas. Maka dari itu, ini menjadi pembelajaran yang penting bagi penyelenggara negara supaya tidak main-main. Kita ini adalah negara hukum, kita adalah negara demokrasi. Ketika hukum itu hilang maka penyelenggara negara akan melakukan perbuatan sewenang-wenang yang kita alami hari ini. Itu menjadi dasar saya untuk menggugat Ketua KPU dan komisioner yang lain, imbuhnya. Gugat KPU 70,5 triliun rupiah. Oleh karena itu, pihaknya menggugat KPU untuk membayar ganti rugi sebesar 70,5 triliun rupiah. Demas menyebut ganti rugi itu nantinya bakal dikembalikan ke negara. Angka 70,5 triliun rupiah itu adalah angka yang disampaikan oleh Menteri Ibu Sri Mulyani kepada publik bahwa anggaran pemilu sebesar itu. Maka perbuatan hukum yang dilakukan Ketua KPU adalah kerugian 70,5 triliun rupiah, itu nantinya akan kami kembalikan kepada negara, ujarnya. Dia optimistis gugatan itu bakal diterima Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia yakin tindakan KPU menerima pendaftaran Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran melanggar aturan. Kalau kami optimis dikabulkan ya, karena dalam teori hukumnya saja. Kalau mahasiswa hukum semester 1 membaca itu sudah paham kalau ini perbuatan melawan hukum. Jadi apa yang dilakukan pada saat pendaftaran oleh Ketua KPU, itu perbuatan melawan hukum dan ternyata dasarnya tidak ada, maka secara teori hukum dia melakukan perbuatan melawan hukum. Ini sederhana saja, ujarnya. Kuasa hukum Demas, Anang Suindro menyebut perbuatan KPU melanggar pasal 13 ayat 1 huruf Q PKPU No. 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Menurutnya, Prabowo, Gibran, dan Bawaslu turut menjadi tergugat dalam kasus ini. Kami melihat peristiwa itu yang dilakukan oleh KPU pada saat dia menerima pendaftaran tersebut, itu melanggar peraturan KPU pasal 13 ayat 1 huruf Q yang di situ masih mensyaratkan calon presiden dan calon wakil presiden usianya yaitu 40 tahun, belum ada perubahan. KPU belum melakukan perubahan terkait dengan PKPU sehingga, dalam proses pelaksanaan pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden maka seharusnya KPU tunduk dan patuh terhadap peraturan yang telah dibuatnya sendiri yaitu PKPU No. 19 tahun 2023 tentang pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden, kata Anang. Kemudian, selain KPU, yang kami libatkan dalam gugatan ini yaitu antara lain ada Bawaslu RI sebagai turut tergugat 1, kemudian Bapak Prabowo sebagai turut tergugat 2, dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai turut tergugat 3, imbuhnya.
Berikut isi petitum gugatan terhadap KPU oleh Demas di PN Jakpus. 1. Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan perbuatan hukum tergugat yang menerima pendaftaran bakal pasangan calon Presiden Prabowo Subianto, turut tergugat 2, dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, turut tergugat 3, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 adalah merupakan perbuatan melawan hukum. 3. Menyatakan segala keputusan-keputusan, surat-surat, penetapan-penetapan yang diterbitkan oleh tergugat setelah menerima pendaftaran bakal pasangan calon Presiden Prabowo Subianto, turut tergugat 2, dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, turut tergugat 3, yang berkaitan dengan pencalonan Prabowo Subianto, turut tergugat 2, sebagai calon Presiden dan Gibran Rakabuming Raka, turut tergugat 3. Sebagai calon Wakil Presiden dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya. 4. Menghukum tergugat untuk membatalkan pendaftaran bakal pasangan calon Presiden Prabowo Subianto, turut tergugat 2, dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, turut tergugat 3, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dengan segala akibat hukumnya. 5. Menghukum tergugat untuk mengganti kerugian kepada penggugat antara lain. Kerugian material, 70 triliun 500 miliar rupiah, 70 triliun 500 miliar rupiah. Immaterial, 100 rupiah, 100 rupiah. 6. Menghukum tergugat, turut tergugat I, turut tergugat 2, dan turut tergugat 3 untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. 7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan atau peninjauan kembali, with for arbij for raat. 8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Minta putusan provisi. 1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap, segala bentuk surat-surat, penetapan-penetapan, dan keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh tergugat berkaitan dengan proses pencalonan tergugat 2 dan tergugat 3 sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinyatakan berada dalam status quo dan tidak memiliki akibat hukum. 2. Memerintahkan tergugat untuk menghentikan sementara proses tahapan pencalonan bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto, turut tergugat 2, dan Gibran Rakabuming Raka, turut tergugat 3, sampai putusan akhir yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Merugikan kami selaku warga negara Indonesia. Dan dalam gugatan ini kami meminta KPU untuk dihukum. Salah satunya adalah dihukum untuk membayar kerugian material kepada kami, yaitu 70,5 triliun rupiah. Itu tuntutan material kami. Nah, kemudian selain KPU, yang kami libatkan dalam gugatan ini yaitu antara lain ada Bawaslu, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, sebagai turut tergugat 1, kemudian Bapak Prabowo Subianto sebagai turut tergugat 2, dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai turut tergugat 3. Terkait dalam gugatan yang kami ajukan, kami juga meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menjatuhkan tuntutan provisi